Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, konseling pernikahan. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Narante Amelia, NPM 40. Ada teman saya. Silakan perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Fiska, NPM 01. Nama saya Aulia Putri, NPM 057. Nama saya Erling Syadatin, NPM 073. Nama saya Ambarwangi, NPM 0002. Sebelumnya, buat narasumber boleh memperkenalkan dirinya dahulu. Nama saya Yusoraya, apalagi usia 22. Alamat saya di Pejaten, Jakarta Selatan. Apa lagi? Udah. Udah, kayak itu dulu. Oke, sebelum itu di sini kita akan melakukan tugas wawancara tentang konseling pernikahan yang berjudul Kehidupan Pernikahan di Masa Pandemi ya, Kak? Iya. Pertanyaan pertama dari saya dahulu. Yang pertama itu, sudah berapa lama pernikahan antara kakak dengan suami? 1 tahun lebih sebulan. Oh, berarti belum lama ya. Untuk pertanyaan keduanya, kita semua tahu bahwa sekarang sedang pandemi COVID. Apakah kakak atau suami merasakan perbedaan kehidupan berumah tangga selama pandemi dengan sebelum pandemi? Kalau merasakan perbedaannya sih, belum ya, soalnya dari semenjak menikah itu emang udah pandemi gitu. Jadi nggak tahu sebelum pandemi gimana. Oke, pertanyaannya bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya dilanjutin nama saya ya, Kak. Iya. Di keluarga kakak ngerasain banget gak sih sulitnya dampak perekonomian di masa pandemi? Iya, cukup kerasa sih, soalnya kan pendapatan jadi berkurang gitu. Terus juga udah berhenti kerja sih sekarang, jadi berasa banget. Selanjutnya, apakah kakak di keluarga kakak doang atau kakak sama suami sama kerja? Apa salah satu aja? Tadinya dua-duanya, cuma sekarang saya udah berhenti, jadi tinggal suami aja yang udah bekerja. Oke, Kak, dilanjut sama teman saya ya. Iya. Selanjutnya, dari pekerjaan kakak atau suami selama pandemi, apakah ada yang diberhentikan atau mungkin ada yang bekerja di rumah? Waktu awal-awal PPKM sih WFH, cuma kalau sekarang udah WFO lagi di kantor. Selanjutnya, adakah pengurangan gaji selama waktu kakak bekerja itu? Apakah ada pengurangan gaji atau pemasukan saat pandemi seperti ini? Jika ada, apakah pengurangan tersebut sangat membantu rumah tangga kesulitan? Kalau suami sih enggak, cuma kalau saya waktu itu sempat dikurangin gajinya waktu masih bekerja, kira-kira dikurangin sampai 500 ribuan. Nah, makanya dari situ akhirnya berhenti aja. Jadi sekarang tinggal suami aja yang bekerja, tapi nggak ada sih. Oke, baik. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan. Baik, apakah kakak mensisai harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi dalam pandemi seperti ini? Kalau itu sih saya lebih ke mengurangi pengeluaran aja. Kan harga pokok makin tinggi, sementara pemasukan udah berkurang karena saya udah nggak bekerja. Jadi pengeluarannya aja sih yang dikurangin gitu. Ya sebisa mungkin dicukup-cukupin dengan penghasilan yang ada gitu. Apakah keluarga kakak sudah mempunyai anak?
Belum. Berarti pada masa pandemi ini keluarga kakak itu masih kebutuhan itu masih cukup ya? Masih, alhamdulillah. Oke, lanjutkan sama teman. Oke Kak, pertanyaannya kalau misalnya nanti kakak punya anak nih, itu ada tahu cara mendidik atau membimbing anak dalam pembelajaran itu nggak Kak? Supaya anaknya itu bisa fokus belajar, mungkin ada bayangan-bayangan kayak gitu. Ya, kalau misalnya untuk pembelajaran jarak jauh sih paling saya bantu dampingi. Jadi bukan, kalau sekarang kan banyak ya kayak orang tua yang bantu ngerjain tugas. Kalau saya sih lebih dampingin aja, nggak mau terlalu saya yang ngerjain tugasnya gitu, enggak. Jadi selama pembelajaran online itu selalu didampingi, diawasi gitu. Jangan sampai dia kayak cuma main HP doang, nggak belajar gitu kan. Ya pokoknya didampingi dan dikasih masukan, diajarin gitu. Tapi yang mengerjakan tugasnya tetap anak saya gitu. Terus ada tips nggak sih Kak dari keluarga kakak untuk menguatkan ketahanan keluarga di masa pandemi saat ini? Ya khususnya buat yang sangat terdampak sama pandemi ini sih lebih diseimbangin aja antara pemasukan pengeluaran, jangan jajan-jajan yang berlebihan dulu, pengeluarannya dikurangin aja. Terus ya itu aja sih, kayak menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Pengeluarannya jangan sampai lebih banyak daripada pemasukannya. Buat pertanyaan tambahannya ya Kak, kan kakak juga nikah baru setahun ini, udah gitu masuk pernikahan kakak juga ada kayak pandemi COVID kayak gini kan. Apa aja yang udah kakak lalui sama suami kakak untuk menghadapi pandemi kayak gini? Kan di awal-awal pasti ada kayak banyak keluarga yang mengalami kesulitan atau semacam apapun itu. Terus kan kakak juga nikahnya juga muda gitu kan. Kalau boleh tahu kakak nikah umur berapa? 21. Kalau gitu bisa dikasih tahu bagaimana cara mengatasi pandemi ini gitu di umur kakak yang baru muda ini menghadapi pernikahan, terus ada tambahannya seperti pandemi kayak gini. Kalau dari saya sih paling saling support aja, karena support sangat penting ya buat mental gitu kan di masa pandemi gini. Terus juga kayak selama WFH kan jadi bersama terus ya di rumah, ya saling support, saling nyemangatin, saling bantu pekerjaan rumah, bantu pekerjaan kantor. Udah sih itu aja. Saling membantu aja intinya dan saling support. Untuk teman saya ada pertambahan tanya lagi atau bagaimana? Udah cukup. Terima kasih Kak. Sama-sama. Untuk waktu wawancaranya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Kok ke record sih? Enggak. Kok ke record sih?